Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Boyasar dengan 3 digit tim akhir 059 dari TRO kelas B. Sini saya akan eh, jelaskan sedikit komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Restaurant Control X ke PLC Schneider sebagai slave. Pertama latar belakangnya dulu. Di dalam perkembangan industri modern, sistem otomasi dan pengendalian berbasis SCADA itu memegang peranan krusial dalam kegiatan pemantauan, pengendalian, dan integrasi berbagai proses industri secara terpusat. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas sistem industri, penggunaan perangkat otomasi dari berbagai vendor yang berbeda menjadi hal yang umum. Namun kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam aspek integrasi dan komunikasi data. Perbedaan platform serta arsitektur PLC seringkali menyebabkan kendala dalam pertukaran data secara real-time apabila tidak didukung oleh protokol komunikasi yang bersifat terbuka dan terstandarisasi. Salah satu protokol komunikasi yang banyak diterapkan di lingkungan industri adalah Modbus TCP/IP, yang dikenal karena strukturnya yang sederhana, tingkat keandalan yang baik, serta kemampuannya berjalan pada jaringan berbasis Ethernet. Di sisi lain, pemanfaatan Node-RED sebagai middleware ya memberikan kemudahan dalam pengelolaan aliran data, integrasi antar sistem, serta penyajian data secara visual melalui antarmuka HMI. Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini membahas penerapan komunikasi Modbus TCP/IP dengan bantuan Node-RED dan HMI untuk menghubungkan PLC Bus Rexroth, Control X, dan PLC Schneider sebagai contoh implementasi sistem SCADA multi-vendor yang sesuai dengan kebutuhan industri masa kini. Maksudnya ada tujuan. Jadi tujuan dari praktikum ini itu bertujuan untuk memberikan pemahaman serta keterampilan dalam menerapkan komunikasi Modbus TCP/IP pada sistem SCADA dengan menggunakan Node-RED dan HMI sebagai media integrasi dan visualisasi data. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengaturan komunikasi Modbus TCP/IP pada PLC Bus Rexroth, Control X, dan PLC Schneider, mengintegrasikan kedua PLC tersebut melalui Node-RED, serta mengakses dan memantau proses secara real-time menggunakan HMI. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa proses komunikasi dan pertukaran data antar PLC dari vendor yang berbeda dapat berjalan secara andal dengan memanfaatkan protokol Modbus TCP/IP sehingga mahasiswa atau kita memperoleh pemahaman praktis mengenai implementasi sistem otomasi industri yang terintegrasi. Selanjutnya ada pengertian SCADA. Jadi apa sih SCADA? SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition ini merupakan sistem pemantauan dan pengendalian berbasis komputer yang berfungsi untuk mengawasi, mengakuisisi, serta mengendalikan data dari proses industri secara real time. Melalui sistem ini, operator atau kita dapat memantau kondisi peralatan seperti variabel proses dan status keseluruhan sistem melalui antarmuka manusia mesin atau Human Machine Interface atau HMI, sekaligus mengirimkan pemerintah pengendalian dari pusat kontrol ke perangkat lapangan seperti PLC, RTU, maupun sensor. Penerapan SCADA sendiri memungkinkan pengelolaan proses industri secara terpusat, lebih efektif dan andal, sehingga mampu meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan kerja, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, protokol komunikasi yang digunakan yaitu Modbus TCP/IP. Jadi Modbus TCP/IP ini merupakan protokol komunikasi di bidang industri yang memanfaatkan jaringan Ethernet untuk melakukan pertukaran data antara perangkat otomasi seperti PLC, HMI, dan sistem SCADA. Protokol ini adalah hasil pengembangan dari Modbus klasik yang disesuaikan dengan struktur komunikasi TCP/IP sehingga memungkinkan pengiriman data yang lebih cepat dan andal melalui jaringan lokal maupun jaringan berbasis IP. Pada Modbus TCP/IP sendiri, mekanisme komunikasi menggunakan konsep client server, di mana perangkat klien mengajukan permintaan untuk membaca atau menulis data kepada perangkat server yang menyediakan register Modbus. Berkat karakteristik yang bersifat terbuka, sederhana, serta mudah diterapkan, Modbus TCP/IP banyak dimanfaatkan dalam integrasi sistem otomasi industri yang melibatkan perangkat dari berbagai produsen. Selanjutnya,
HMI atau Human Machine Interface. Jadi HMI atau Human Machine Interface merupakan sarana antarmuka yang berperan sebagai penghubung antara pengguna dan sistem atau kita dengan sistem atau mesin dalam lingkungan industri. HMI sendiri ini digunakan untuk menyajikan informasi mengenai kondisi proses, status peralatan, serta data operasional dalam bentuk tampilan visual seperti grafik, indikator, maupun elemen kontrol, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh operator. Selain berfungsi sebagai alat pemantauan, HMI juga memungkinkan kita atau operator itu untuk melakukan pengendalian langsung terhadap sistem. Misalnya, menyalakan atau mematikan peralatan serta melakukan pengaturan parameter proses. Kehadiran HMI sendiri menjadikan interaksi antara manusia dan sistem otomasi lebih efektif, aman, dan efisien. Selanjutnya Node-RED. Ini middleware yang kita gunakan. Ini Node-RED merupakan platform pemrograman berbasis alur yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai perangkat layanan dan sistem dalam satu jaringan, terutama pada bidang otomasi dan Internet of Things atau IoT. Platform ini sendiri menyediakan antarmuka grafis berbasis web yang memungkinkan pengguna menyusun logika sistem dengan cara mengumpulkan node-node fungsional sehingga proses pengembangan dapat dilakukan tanpa penulisan kode atau program yang rumit. Dalam konteks otomasi industri, Node-RED kerap digunakan sebagai middleware untuk mengolah pertukaran data termasuk komunikasi menggunakan protokol Modbus TCP IP serta berbagai media pemantauan dan visualisasi data yang dapat terintegrasi dengan HMI maupun sistem SCADA. Berkat kemudahan pengaturan dan tingkat fleksibilitas yang tinggi, Node-RED mendukung integrasi sistem otomasi multi-vendor serta lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada hardware yang kita gunakan yaitu PLC Bosch Rexroth Control X. Jadi di sini PLC Bosch Rexroth Control X merupakan pengendali logika terprogram generasi terbaru yang dikembangkan oleh Bosch Rexroth sebagai bagian dari ekosistem Control X Automation. PLC ini mengusung arsitektur terbuka berbasis sistem operasi real time sehingga memberikan tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam pengembangan dan penerapan aplikasi otomasi industri. Platform Control X sendiri memungkinkan penggabungan berbagai fungsi seperti kontrol logika, komunikasi industri, visualisasi, serta analisis data dalam satu sistem terpadu melalui pendekatan berbasis aplikasi. Dengan dukungan beragam protokol komunikasi industri termasuk Modbus TCP/IP, PLC Bosch Rexroth Control X sangat cocok untuk diterapkan pada otomasi dan SCADA modern yang menuntut interoperabilitas antar perangkat dari berbagai vendor. Selanjutnya ini ada ladder PLC Control X itu sendiri. Ini ladder yang kita gunakan ya. Jadi sini yang pertama adalah on dan timer on, lalu ini outputnya ada motor, lalu ini ada TLB 1, TLB 2, keluar TLB 2, lalu ini untuk mematikan motor ya. Di sini ini motor, lalu menghidupkan valve, lalu men-trigger TLB 2 untuk mengaktifkan keluaran TLB 2, lalu keluaran TLB 2 mengaktifkan counter dan ke logika C2. C2 ini menyalakan timer dan selanjutnya timer akan menyalakan buzzer. Oke, lalu selanjutnya ada ladder PLC Schneider ini. Oh iya, tadi untuk Control X sendiri sebagai master dan ini PLC Schneider ini sebagai slave ya. Seperti ini untuk laddernya. Lalu ini untuk node-RED-nya. Jadi di sini kita node-node-nya kita sambungkan seperti ini. Aplikasi sistem PLC motor disambungkan ke write check 1 lalu ke debug 1 lalu ini disambungkan debug 2 dan Modbus write, lalu yang bawahnya ini juga disambungkan write check 2 dan debug 3. Untuk caranya sendiri yang pertama yaitu kita buka Control X Core dengan memasukkan IP address pada browser, lalu kita akses ke Control X, lalu masuk ke Node-RED, lalu kita tadi ya masuk ke klik Node-RED, lalu klik deploy.
Lalu di deploy, lalu kita klik yang manage palette. Oke, di sini lalu kita pilih Node-RED, contrib, lalu Modbus, lalu di install. Lalu pilih jenis node ya. Jadi di sini yang akan digunakan pada bagian kiri ya. Jadi sini kita pilih node apa yang akan kita gunakan. Lalu pada data layer subscribe ini kita arahkan path-nya sesuai dengan penamaan timer tadi pada ladder yang mengaktifkan motor. Lalu selanjutnya ada Modbus. Ini Modbus write node. Ini kita isikan alamatnya sesuai dengan alamat memori pada coil output di Schneider. Lalu pada server klik kita edit, lalu isi dengan IP address-nya dari Schneider dan port pada Modbus TCP di Control X core. Lalu tambahkan kita ini ya, node debug dan inject. Lalu selanjutnya kita buat rangkaian write node read lagi untuk perintah dari Modbus-nya ke PLC-nya. Lalu selanjutnya kita akan men-setting kita akan men-setting Schneider ini kita setting sebagai slave ya. Oke, yang pertama ini untuk tampilan pertama kita pilih inaktif supaya ini dua-duanya. Lalu ini kita pilih jenis dari PLC Schneider-nya. Lalu kita masukkan IP address-nya. Ini juga kita masukkan IP address dari Control X-nya atau dari masternya sendiri. Oke, selanjutnya upload program dengan login terlebih dahulu ke PLC Schneider ini, lalu pilih PLC itu controller. Oke, jadi ini untuk hasilnya sendiri ya. Sini kita memencet TLB berkali-kali atas bawah sampai indikator biru adalah TLB sampai lampu merah nyala yaitu buzzer. Oke, jadi untuk kesimpulan sendiri, jadi kesimpulan dari modul komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bosrex Control X dan PLC Schneider ini menunjukkan bahwa protokol Modbus TCP/IP mampu berfungsi secara optimal sebagai sarana pertukaran data antara PLC dari vendor yang berbeda. Node-RED sendiri di sini berperan penting sebagai middleware yang menyederhanakan proses pengaturan, integrasi, serta pengelolaan aliran komunikasi data antara PLC Rexroth Control X dan PLC Schneider. Sementara itu, HMI sendiri berfungsi sebagai antarmuka yang mendukung kegiatan pemantauan dan pengendalian data proses secara real-time dengan tampilan yang informatif dan mudah dipahami oleh operator atau kita. Melalui modul ini dapat disimpulkan bahwa sistem otomasi dan SCADA berbasis multi-vendor dapat diintegrasikan secara efektif dengan memanfaatkan protokol komunikasi yang bersifat terbuka, sehingga memberikan pengalaman dan pengalaman praktis mengenai implementasi komunikasi industri yang fleksibel, efisien, dan sesuai dengan tuntutan industri modern. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.